Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Dan ketika malaikat Israel datang memandangi wajah manusia, didapati manusia itu ada yang sedang tertawa. Maka malaikat maut pun berkata, alangkah herannya aku melihat orang-orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawanya, namun ia masih bersantai dan penuh gelak tawa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya kutipkan hadis di atas adalah sebagai sebuah pengingat kepada diri sendiri dan kepada kita semua, bahwa sejatinya maut atau kematian selalu mengintai kita sewaktu-waktu tanpa meminta izin, tanpa bertanya terlebih dahulu apakah kita sudah siap untuk menerima panggilan maut tersebut. Sebetulnya bahwa hadis yang di atas tadi adalah sebuah hadis maudhu atau hadis palsu. Bunyi dari hadis tersebut secara lengkap adalah, sesungguhnya malaikat maut memandang wajah para hamba setiap hari 70 kali. Ketika manusia tertawa, malaikat maut yang diutus itu pun berkata, sungguh aneh dia, aku diutus untuk mencabut ruhnya, sedangkan ia masih sempat tertawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta. Ibnu Araq Al-Kinani menyebutkan hadis ini sebagai salah satu hadis maudhu atau hadis palsu, dikarenakan terdapat perawi bernama Ibrahim bin Hadbah bin Bashir Al-Wasiti yang merupakan perawi yang kazab atau pendusta. Maka sejatinya tidak boleh meyakini serta tidak boleh menyebarkannya. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa menyampaikan hadis dariku dan ia menyangka hadis tersebut dusta, maka ia salah satu dari dua pendusta. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi nomor 2662. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendosa jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jadi kami dari tim Oborpedia hanya ingin mengimbangi, dikarenakan banyaknya hadis-hadis palsu yang dipakai di dalam dakwah-dakwah konten Islami oleh channel-channel besar dengan jutaan subscriber, namun secara tidak bertanggung jawab memberikan informasi yang kurang dilandasi oleh hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun sejatinya kita sebagai seorang muslim
tetap harus meyakini dalam keimanan kita bahwa maut atau kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang bisa menghindar dari masa atau waktu yang namanya mati, dan itu akan tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah Allah memberikan petunjuk atau tanda-tanda ketika seseorang akan menemui kematian? Apakah Allah memang memberikan tanda-tanda sebelum kematian itu di rentang waktu 100 hari, 40 hari, 7 hari, dan seterusnya sebelum kematian hambanya? Yang pertama, tanda 100 hari menjelang kematian. Ini adalah tanda pertama dari Allah kepada hambanya, dan hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang dikehendakinya. Namun semua orang Islam akan mendapatkan tanda ini, hanya saja apakah mereka sadar atau tidak. Tanda ini akan berlaku lazimnya setelah waktu asar. Seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, akan mengalami getaran seakan-akan menggigil. Dicontohkan layaknya seperti daging sapi atau kambing yang baru saja disembelih. Maka jika diperhatikan dengan teliti, kita akan dapat melihat bahwa daging tersebut seakan-akan bergetar. Tanda ini akan terasa bagi mereka yang menyadarinya dan berdetak hatinya bahwa mungkin ini adalah tanda kematian. Maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah seseorang sadar akan kehadiran tanda ini. Adapun bagi mereka yang tidak menyadari akan ini, atau mereka yang hanyut dengan kenikmatan dunia tanpa memikirkan sedikit pun soal kematian, maka tanda ini akan hilang begitu saja tanpa ada manfaat. Jika ada yang sadar akan kehadiran tanda ini, maka ini akan menjadi peluang terbaik untuk memanfaatkan waktu tersisa untuk bertobat kepada Allah, menyiapkan diri dengan amalan dan urusan yang akan dibawa atau ditinggalkan sesudah mati. Lalu yang kedua, 40 hari menjelang kematian. Tanda ini juga akan terjadi sesudah waktu asar. Bagian pusar kita akan berdenyut-denyut, dan pada waktu ini daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pohon yang letaknya di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persiapan atas diri kita. Di antaranya adalah ia akan mulai mengikuti kita sepanjang waktu, dan akan ada kejadian di mana malaikat maut akan memperlihatkan wajahnya sekilas. Dan jika ini terjadi, maka mereka yang terpilih ini akan merasakan kondisi bingung seketika. Adapun malaikat maut ini wujudnya hanya satu, namun kuasanya untuk mencabut nyawa adalah setara dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. Lalu yang ketiga, 7 hari menjelang kematian. Tanda ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang diuji dengan musibah sakit, yang mana orang sakit yang tidak mau makan, secara tiba-tiba dia berselera untuk makan. Lalu yang keempat, tanda 3 hari sebelum kematian. Pada saat ini akan terasa denyutan di bagian tengah dahi seseorang, yaitu di antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda ini disadari atau dipahami, maka segera berpuasalah, supaya perut kita tidak mengandung banyak najis, dan juga hal ini akan memudahkan urusan orang yang akan memandikan nanti. Pada saat ini juga, mata hitam seseorang juga sudah tidak bersinar lagi. Dan bagi orang yang sakit, maka hidungnya akan perlahan-lahan turun, dan ini dapat dilihat jika seseorang melihatnya dari sebelah sisi. Telinganya akan layu, di mana bagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam, lalu telapak kakinya perlahan-lahan akan jatuh ke depan dan sulit ditegakkan kembali. Yang kelima, 1 hari menjelang kematian. Tanda ini akan berlaku sesudah waktu asar, di mana akan dirasakan denyutan di bagian belakang, yaitu di bagian ubun-ubun. Hal ini menandakan
bahwa tidak akan sempat lagi untuk menemui waktu asar di keesokan harinya. Yang keenam, tanda akhir. Akan terjadi sebuah kondisi akan merasakan udara di bagian pusar turun ke pinggang dan kemudian naik ke jakun. Ketika ini terjadi, maka kita harus senantiasa mengucap syahadat dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, tanda-tanda kematian yang saya sampaikan tadi saya kutip dari channel-channel Islami yang memiliki jutaan subscriber. Pertanyaan sederhana, dari manakah sumber informasi yang mereka sampaikan itu? Sebagai muslim, maka seharusnya kita mengimani suatu informasi yang ada landasan kuat, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Lalu apakah keenam tanda kematian tadi tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis, atau hanya karangan sendiri dari pemilik channel yang kemudian karena banyak yang menonton lalu dicontek oleh channel lain demi satu harapan, yaitu AdSense? Naudzubillah. Penjelasan terkait tanda-tanda kematian tersebut merupakan tanda-tanda kematian menurut Islam yang beredar di internet. Jadi seharusnya tanda-tanda kematian tersebut tidak bisa dipercaya. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kematian itu tidak didasari oleh landasan yang jelas. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan mengenai tanda-tanda kematian menurut Islam seperti yang dijelaskan tadi. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 34, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran surat Luqman ayat 34. Dalam ayat yang lain, Allah juga telah berfirman, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Dari kedua ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa tidak ada siapapun manusia di bumi ini yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia akan mati. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjelaskan bahwa kematian tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kematian dapat terjadi dalam keadaan apapun, bahkan tanpa tanda-tanda sekalipun. Karena kematian hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.